eh, al-khattu mahfiyun fi ta'limil ustad. Jadi ada rahasia-rahasia kaligrafi yang tidak didapat ketika belajar autodidak. Jadi harus bertemu dengan ustadz, harus talaki dengan ustadz agar rahasianya itu terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih atas waktunya teman-teman bergabung lagi di dalam channel kami The Inspire. Kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah inspiratif daripada tamu-tamu sebelumnya. Kita kali ini kedatangan seseorang yang beliau guru saya, kawan saya juga, kita kenal cukup lama, dan kami berpikir sosok ini perlu kita ajak ngobrol, kita cari tahu tentang bagaimana kiprahnya. Jadi beliau adalah seorang kaligrafer, Islamic kaligrafer, pada spesifik lebih ke Islamic kaligrafer. Jadi beliau adalah orang yang sudah malang melintang di dunia perkaligrafian di Indonesia, khususnya untuk dekorasi-dekorasi masjid, musola, dan hal-hal yang sangat menarik. Saya nggak bisa panjang lebar cerita, kita langsung aja deh sambut kalau gitu ya. Assalamualaikum, Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat afiat. Oke, terima kasih atas waktunya, Ustadz. Sama-sama. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, semua sehat semua. Alhamdulillah ya. Oke, baik Ustadz. Jadi teman-teman kemarin ada juga 1-2 yang ngasih saran ke kita. Coba ada nggak sosok yang di dunia seni tapi seninya tuh positif atau mungkin Islamik? Saya bilang ada nih, kita nih punya salah satu guru saya dan sahabat kita, Ustadz Yusuf. Makanya langsung kontak antum ya kemarin ya. Alhamdulillah, syukurillah. Itu setelah Anda lihat antum punya channel di Instagram lagi ngobrol tentang ini juga. Iya. Yang kemarin tuh ya. Oh iya. Nah, jadi dari situ langsung saya kontak, Ustadz bagaimana? Oh ternyata alhamdulillah kita ada waktu hari ini kita ngobrol bareng. Jadi mungkin gini, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, nanti Ustadz akan kita mohon diceritakan terkait bagaimana nih sejarahnya. Yang Anda tahu antum kan nih dulu santri. Nah, Masya Allah ya. Beliau nih santri nih. Jadi orang santri yang sekarang jadi pengusaha, jadi entrepreneur, khususnya di bidang Islamic Decoration Art. Nah, itu kita perlu tahu. Jadi boleh antum cerita bagaimana awalnya sampai akhirnya jadi seperti sekarang nih. Jadi nggak banyak santri dalam pandangan kita yang menggeluti dunia ini, dunia di Islamic Art Decoration ya. Kebanyakan santri kan jadi ustadz, jadi ustadz, jadi kiai, kemudian jadi politisi malah ada ya. Tapi bergelut di entrepreneur, kita perlu inspirasi itu tuh. Nah, seperti halnya channel kita ini mengetengahkan terkait figur-figur yang inspiratif. Jadi kita pengen dengar dari Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Heirus. Ini kalau saya cerita dari awal ini sebenarnya cerita profesi saya itu profesi yang nggak sengaja gitu. Kalau dalam bahasa agama itu ada tarbiyah uluhiyah, pendidikan yang Allah berikan secara langsung. Sebenarnya itu berawal dari nggak sengaja. Sekitar tahun 2005. Mohon maaf, perkenalkan dulu, nama saya Yusuf Effendi. Sebenarnya saya punya MA, cuman dalam profesi saya MA-nya nggak pernah dipakai. Oh gitu ya. MA ini Master of Arts ya? Bukan, SPDI MA. Masya Allah. SPDI. Oh SPDI. Sebenarnya. Oke. MA Master saya. Tapi nggak pernah dipakai ya, karena larinya ke dunia art, ke dunia seni. Itu kembali ke cerita tahun 2005, saya pernah diajak senior saya, guru saya. Beliau sekarang punya pesantren malahan. Dulu kan satu kamar gitu kan, tapi senior. Suatu hari saya diajak nulis kaligrafi di masjid gitu kan. Nah, dalam bercanda itu beliau bilang, "Kamu
kalau saya ajak nggak bisa kerja, cuman tukang cuci kuas, nah, seperti itu. Dari situ kalau marah enggak, cuman ya di hati itu dongkol gitu. Terus akhirnya, saya ini harus belajar, harus bisa. Malah jadi memacu. Nah, seperti Oke. itu. Akhirnya di tahun itu coba ikut lomba eh, tingkat kabupaten, juara Di mana tuh? di waktu masih di Lampung. Oh, di Lampung. Ya, di Lampung Timur. Nah, terus setelah itu berapa kali saya juara. Nah, 2006 saya wisuda S1, saya lulus, terus saya lanjutkan lebih fokus lagi ke kaligrafi. Sebelum itu saya udah punya cita-cita nih. Saya harus menjelajah seluruh Indonesia gitu kan. Awalnya dari situ. Tapi setelah saya masuk lebih dalam ke dunia kaligrafi, ternyata Allah berikan lebih daripada keinginan saya tadi. Menjelajah tadi maksudnya terkait kaligrafi? Enggak, belum terkait kaligrafi. Oh, Yang oke. penting saya ingin menjelajah Indonesia. Oke. Nah, terus Traveling lah ya. begitu. Nah, terus akhirnya dari kaligrafi itu terinspirasi. Oh, saya lomba di sana, di sana, di sana. Akhirnya terwujud. Saya lomba di beberapa daerah tuh ya, di Pulau Sulawesi, di Oh, Riau, oke, Jambi, oke. Palembang, Jadi dan sebagainya. kemana-mana ya? Nah, kemana-mana. Ternyata setelah itu Allah berikan lebih dari kaligrafi. Saya bisa berkunjung ke beberapa negara. Di antaranya pernah dapat project itu di 6 kerajaan Malaysia. Terus di Singapura sampai saat ini masih. Nah, terus yang saat ini masih diurus itu penulisan mushaf itu terbesar dan termahal di dunia. Bahannya bahan tembaga. Tembaga. Seperti ini tembaga yang dipahat. Oh, ini tembaga nih. Ini tembaga. Tembaga dipahat. Tembaga dipahat. Oh, Dan oke. ini masih jarang sekali orang yang menggeluti tembaga yang dipahat itu. Mungkin kita taunya medianya kertas ya. Nah, Media kertas gitu. Nah. Apa namanya? Ya sebatas-sebatas itu ya. Ya, Ternyata di media-media unik yang lain sebenarnya bisa Sat, ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya kan setiap saya mempresentasikan tentang kaligrafi itu begini Pak Herus. Yang saya pakai contoh itu, saya berapa kali kan diundang gitu ya untuk trainer, santri trainer dan sebagainya gitu kan. Nah, yang saya contohkan itu rumah. Ketika kita dari jauh itu rumah kan kelihatan ya. Ya. Ketika kita sudah mendekati rumah, ketika kita sudah masuk di dalam rumah, kita nggak tahu. Kalau pas dari jauh, oh itu rumah, kelihatan rumah. Tapi kalau kita sudah masuk, di mana rumah kan nggak ada. Yang ada atap, jendela, pintu, lantai dan sebagainya kan, dinding. Nah, rumahnya nggak ada. Begitu juga kaligrafi. Kalau orang belum mengenal kaligrafi, dari kejauhan ya hanya tulisan seperti itu, tulisan biasa. Tapi ketika kita sudah memasuki, ternyata jauh sekali kaligrafi itu. Nah, bahkan kelebihan kaligrafi itu ini yang mesti kita garis bawahi, dan sebenarnya potensi finansial buat santri ini sebenarnya. Oh, ada. Sangat bagus sekali. Baik. Kalau lukisan-lukisan biasa ya, lukisan-lukisan yang pada umumnya orang tahu lah, yang bukan kaligrafi maksudnya. Dia hanya ada satu event pameran. Tapi kalau kaligrafi, satu pameran ada, yang kedua ada perlombaan dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, regional, dan internasional. Dan itu sering sekali. Bahkan sekarang junior-junior saya itu yang subhanallah itu hebat-hebat sekali di tempat saya belajar dulu ya, di mana dulu belajar? Di Lemka Sukabumi. Lemka, apa itu Lemka? Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Ya, di Sukabumi, asuhan Bapak Kiai Didin Sirojudin. Itu junior saya saat ini subhanallah itu ada itu satu anak itu dalam waktu 1 tahun itu sampai berapa kali juara internasional. Dia ikut selalu tuh kompetisi-kompetisi. Selalu ikut. Atau dapat undangan? Kalau undangan itu memang disebar ya. Undangan disebar, kita di sini hanya bikin karya dikirim. Nanti setelah sampai sana kan karya dinilai. Nah, yang layak mendapatkan juara 1, 2, 3 itu dipanggil. Nah, ini junior-junior saya saat ini subhanallah itu banyak sekali yang bisa menembus kejuaraan internasional. Dan saat ini Indonesia itu disorot dari dunia internasional. Master hotot itu mengacungkan jempol lah ke Indonesia. Bahkan
Yang lebih unik lagi ini, ada santri itu junior saya, dia tiap hari hanya produksi pena, bikin pena buat kalam, buat nulis kaligrafi. Itu pesanan itu master-master Timur Tengah atau master-master yang lain lah, Oh, itu dari Indonesia? pesan dari sini, Pak. Bahkan pesan itu nggak jumlahnya sedikit, sekali pesan ada yang 1.000 pena, 2.000 pena. Pena itu maksudnya dari bahan khusus atau bagaimana? Atau dia ada produksinya macam industri gitu? Dia industri, dia produksi sendiri, bahannya bahan khusus sih. Kalau di pasaran itu nggak ada yang jual, di swalayan supermarket juga nggak ada yang jual. Itu bahan khusus, dia produksi sendiri, dan itu di kalangan para kaligrafer yang membutuhkan. Oh, Itu seperti itu ya. potensi sekali. Nah, terus belum lagi kalau kita bicara kaligrafi dikaitkan dengan finansial tadi ya, dengan uang, itu yang dirasakan itu untuk kalangan santri ya, insya Allah itu cukup lah. Bahkan banyak di antara kami itu dulu waktu pas saya belajar, ada yang lulus SMA ya, lulus SMA, dia belajar tekun selama 1 tahun. Nah, setelah dia lulus 1 tahun, dia bisa mengembangkan potensinya tadi. Nah, dari situ dia bisa biaya kuliah cari sendiri, kebutuhan hidup, misalkan dia butuh motor, handphone, laptop, dia bisa beli sendiri, sampai dia biaya nikah itu biaya sendiri. Dari kemampuannya, Dari- keterampilannya kaligrafi. Iya, dari kaligrafi tersebut. Artinya kan sebenarnya ini satu potensi besar buat para santri. Nah, cuman karena banyak di antara santri itu nggak tahu bahwa di dalam kaligrafi itu ada Industri ya. industri juga. Oke, jadi mungkin kan biasanya kita tahu kalau santri itu lulusnya kan jadi tadi ada satis, Iya. ada berprofesi layaknya lulusan santri ya. Iya, iya. Tapi sebetulnya ada juga satu peluang yang di Islamic Art ini yang bisa di satu sisi juga bisa jadi media dakwah pastinya. Iya. Tapi sisi lain ternyata dia juga bisa jadi jadi profesi ya. Iya, Bisa jadi iya. profesi seperti itu ya. Lalu kemudian tadi Ustaz antum cerita dari pas 2005 tadi ya. Iya, 2005. Jadi akhirnya mulai terjun total di profesi ini tuh kapan? Setelah 2005 saya mulai masuk ke dunia perlombaan. 2006 saya mulai fokus belajar di lembaga kaligrafi tadi. Nah, setelah 2 tahun kan belajar, itu tahun 2008 saya masuk kuliah S2 jurusan tafsir, waktu itu di Ciputat. Nah, di situ mulai mengembangkan, karena saya dari awal itu dari S1 saya sudah biaya saya di pesantren dan kuliah itu tercukupi dari kaligrafi, Pak. Masya Allah. Nah, terus akhirnya setelah saya belajar, saya nekat kuliah S2 itu nggak bawa uang dari rumah. Itu pun pinjam dulu ke Pak D, pinjam uang, saya mau daftar kuliah. Ya sudah, setelah itu otomatis saya berpikir, ini setelah saya daftar saya mau cari makan dari mana gitu. Ya udah, saya punya potensi kaligrafi. Langsung saya kembangkan. Nah, saya bikin company lah, saya kumpulkan teman-teman itu, ya udah kita belajar bareng. Teman-teman ini anak didik termasuk teman-teman atau kawan-kawan seperjuangan. Teman-teman seperjuangan. Oh, teman-teman seperjuangan. Satu profesi waktu itu. Oke. Waktu itu. Nah, terus sampai pada tahun 2018, alhamdulillah Allah berikan kemajuan ya, sedikit. 2018 kemarin ya kita sampai memiliki izin usaha dalam bentuk PT. Oh, oke. Jadi PT itu akhirnya jadi kendaraan teman-teman untuk bisa mendakwahkan kaligrafi ini, sekaligus juga jadi bisa dibilang jadi profesi ya. Iya, Jadi penghasilan seperti ya, itu, seperti ya, itu ya. Udah ngerjain apa aja tuh, San? Dari project. Oh, mungkin bisa cerita dari suka dukanya nih. Project apa yang pernah dikerjakan, yang paling jauh kemana, yang paling unik bagaimana, atau yang paling punya kesan cerita, ya sukacitanya mungkin bisa cerita. Kalau cerita suka duka itu suka semua kayaknya. Suka semua ya. Karena Insya Allah. meskipun pernah ya kita kerja belum dibayar sampai saat ini, meskipun dari tahun 2017 sampai saat ini belum dibayar, nggak tahu. Tapi ada cerita-cerita serunya seperti apa tuh kira-kira tuh? Cerita-cerita yang tak terlupakan lah ibaratnya gitu ya.
Cerita seru itu ya apa ya? Setiap kita ke daerah itu ya ternyata selalu dihargai orang di sana. Bahkan pernah kami project Kuningan itu bikin kuningan menghias masjid dengan kuningan ya Kuningan. di Masjid Kabupaten Masjid Raya Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Wah, jauh ya? Jauh itu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo. Wajo itu Oke. satu masjid hampir 1000 meter Pak Kuningan. Satu masjid 1000 meter Kuningan. Oke, Iya. mungkin teman-teman dari Wajo bisa ngelihat ini nih. Keren. Satu masjid. Boleh dilihat teman-teman dari Wajo di Masjid Raya Sengkang atau Masjid Raya Wajo, itu karya kami, itu hampir 10 bulan di situ. 10 bulan. Iya. Oke. Nah, itu pun Ngerjain itu aja ya. Iya, itu pun kami singgah itu tinggal di rumahnya Raja Tempe gitu. Ada daerah namanya Tempe di sana. Kerajaan semacam ada. Oh, masih ada lokal culture ya. seperti itu ya? Masih. Begitu juga pas ke Aceh gitu. Di sana pun bisa berkumpul bertemu dengan raja-raja, dengan tokoh-tokoh agama. Masya Wah, Allah, itu yang sangat kami banggakan, itu bisa Berkesan bertemu. ya. Nah, itu bisa bertemu dengan tokoh agama. Kalau ke luar tokoh negerinya tadi sempat cerita ada internasional masyarakat. di Malaysia sama di Singapura atau mungkin ada iya. negara lain. Malaysia dan Ah, Singapura. yang sudah dikunjungi itu Malaysia dengan Singapura. Tadi pagi pun ada kontak dari Malaysia. Tadi pagi diminta untuk ke sana. Itu ngerjain juga. Ngerjain ya. Ngerjain kaligrafi masjid. Masjid, gedung, kantor dan sebagainya kalau di Malaysia. Kalau Singapura itu nulis kitab, itu kalau di kita semacam Iqra gitu, tapi panduan belajar bahasa Arab. Oh, jadi dari Ustadz Yusuf dan teman-teman nggak cuman media yang di dekorasi aja ya. Oh enggak. Jadi enggak. sampai ke penulisan naskah. Penulisan naskah. Oke. Bahkan itu sering kok penerbit percetakan di Jakarta dan sekitarnya, itu percetakan besar ya. Itu sering pesan ke kami. Bahkan ada pernah itu satu percetakan, dia diminta Pak JK pesan buku, pesan kitab yang tulisannya mau yang bagus gitu. Akhirnya dia bingung, akhirnya ya mendatangi kami dan ya alhamdulillah itu sampai berapa kitab itu. Masya Allah, menarik ya teman-teman ya. Jadi kaligrafi aja tuh udah bisa banyak hal sebenarnya ya yang Iya. bisa dilakukan. Apalagi terkait dari art ya, art sendiri. Kalau saya melihatnya, referensi art kita nih millennials itu didominasi oleh referensi art dari western ya, dari dunia barat. Alangkah baiknya teman-teman mungkin mau coba referensi art dari dunia timur, khususnya yang terkait dengan Islamic art ya. Pasti bakal coba deh. Pasti bakal suka banget deh. Kalau saya sebenarnya ngelihat beberapa kali Islamic art decoration itu, Masya Allah. Nah, itu saya sambung ini Pak, saya potong. Itu ya alhamdulillah kami kebetulan buka kursus ya. Oh, ada kursus juga. Kursus gratis. Kursus gratis. Kursus gratis. Ya, ini boleh boleh dicoba nanti setelah kondisi aman lah Oke gitu. ya, nanti kemarin ada link di deskripsi terkait tempat kursusnya, nanti bisa lihat di deskripsi. Gimana, Seth? Itu kami buka pertama itu kursus dengan satu basic 16 kali pertemuan. Pengajarnya pun ya kita ambil yang juara provinsi, ada yang juara nasional gitu. Untuk Juara internasional juga ada tuh ya, yang tadi tuh ya. Kemarin belum. Oh, belum. Oke. Itu satu basic yang pertama itu kita batasi di 40 peserta. 40 peserta. 40 peserta. Banyak itu, Ustaz. Lumayan banyak sekali, dan itu datang dari jauh-jauh. Ada ibu-ibu padahal itu dari tempat kursus ke rumahnya itu jauh sekali itu, Pak. Itu kalau naik motor bisa 3 jam. Itu tempat ibu-ibu. kursus di mana sih? Di Kemang Bogor. Kemang Bogor ya? Iya, Oh, Kemang oke. Bogor. Nanti bisa dilihat juga teman-teman. Nah, boleh. Di link di bawah tuh nanti ke terkait sosial medianya dari Ustadz Yusuf dan teman-teman. Nah, terus oke, saya lanjut kemarin ke basic kedua. Basic kedua itu ya lumayan banyak, masih banyak juga. Dan terus kita udah tutup, selesai basic 1, basic 2 sudah kita tutup. Kita mau buka lagi di basic 3. Sebelum kita buka ternyata diduluin itu sama corona. Oh, oke. Jadi pandemi, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya perlu berapa sesi kursus sampai
sampai setidaknya seseorang bisa dibilang kaligrafer nih? Itu kita sesuaikan dengan ini. Jumlah jenis huruf yang dipakai di Indonesia itu kan ada 7, Pak, ya. Nah, Ada 7. ada Sebenarnya 7 macam. di luar sana ada berapa jumlah jenis hurufnya? Banyak banget ya? Di luar itu kalau untuk perlombaan internasional itu ada 10 dan bisa lebih. 10 atau lebih ya. 10 bisa lebih. Jadi Tapi di Indonesia ada 7 ada 7 jenis hot. 7 jenis hot, dan kita buka satu basic itu 1 jenis hot. Satu basic, satu jenis hot. Satu basic, berarti satu sebenarnya rangkaian trainingnya bisa panjang ya? Panjang Oke. sampai paling enggak dari 7 jenis itu nanti ada beberapa hot yang bisa kita gabungkan dalam satu basic, itu bisa 2 jenis gitu kan. Nah, paling enggak untuk bisa berjalan sendiri itu ya ikut 4 basic itu udah lumayan. 4 basic ya. Mm-mm. Tadi Ustadz bilang ada 7. Ya, apa aja tuh 7 yang pertama namanya? yang paling dikenal itu hot naskhi ya. Naskhi ya. Naskhi atau naskah yang biasa dipakai di penulisan Al-Qur'an, mushaf. Satu, yang kedua sulus yang biasanya dipakai buat dekorasi masjid gitu ya. Naskhi sulus ya. Naskhi Terus sulus, ketiga ada diwani, ada diwani jali, ada kufi, ada farisi, ada rik'ah. Oh, ini atau 7 atau apa? Rik'ah atau rik'i. Rik'ah atau rik'i. Ini 7 ya yang Iya. biasa dipakai ya. Iya. Oke. Menarik banget nih. Tadi kita sempat ngobrol sebelum kita mulai nih ya. Iya. Kita pengen lihat nih kayak apa sih biar teman-teman yang menyaksikan ini semoga jadi inspirasi ya untuk bisa yang pengen punya naluri. Saya punya naluri gambar nih atau naluri art nih, mungkin bisa lihat nanti Ustadz. Boleh demoin kita Ustadz? Boleh. Boleh demoin kita kira-kira 1 atau 2 atau 3 huruf monggo. Kayak Siap, gimana sih insyaallah, sebenarnya? insyaallah. Dan itu mungkin antum bisa jelasin yang ini apa, yang ini apa. Iya, Oke. insyaallah bisa. Oke, silakan. Baik. Wah, ini udah siap nih ya peralatannya ya. Ini termasuk yang tadi diproduksi sama teman-teman itu. Saya nggak bawa kebetulan yang diproduksi Oke. oleh teman-teman. Waduh, ternyata Ini setnya banyak ya. lumayan. Ini masih sedikit ini, Pak. Oh, sedikit ya. masih sedikit. Kalau dibawa semua ya banyak sekali. Oke. Ini pena-pena seperti ini saya sengaja beli di Singapura itu. Oh, Masya Allah ya, di Singapura ya. Di Singapura banyak, tinta-tinta yang bagus pun di Singapura banyak. Oh, kenapa di Indonesia nggak ada produksi itu? Mungkin konsumennya ya, konsumennya. Bagi Singapura marketnya ke Timur Tengah ya. Enggak, kalau tinta itu sebenarnya tinta merek umum ya, merek ada Beberapa merek khusus ya itu ya. ada Windsor dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya tinta-tinta yang tinta kualitas bagus yang dipakai untuk enggak hanya kaligrafi, tapi itu bagus buat kaligrafi. Sementara itu masih menjadi idola buat kaligrafer. Oke. Enggak Ustaz. Kita mulai dari font apa? Font deh. Apa namanya istilahnya? Disebutnya apa sih, style atau tema atau apa disebutnya? Jenis hot. Jenis hot ya. Jenis Kita hot, mulai ya. dari jenis hot apa nih? Iya, kita mulai dari jenis hot naskhi dulu ya. Naskhi ya. Yang lebih umum dipakai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Coba saya goreskan nih. Nah, ini jenis huruf. Kita nulis alif dulu ini, Pak. Alif ya. Iya, benar sekali. Oh gitu, bikin kotaknya. Iya. Penanya pulpennya harus atau penanya harus khusus ya? Penanya harus Saya khusus. pikir Ini dibikin kotak-kotak gitu terus diisi-isi gitu ya, enggak ya? Enggak, ini kan titik ini sebagai ukuran ya. Misalkan ini hot naskhi, alifnya dia punya panjang 5 titik gitu kan. Oke. Jadi kita bikin titik pun ya pakai pena yang kita buat nulis. Nah, itu 1 alif naskhi. Ini pun enggak lurus banget kok. Di sini kan masih ada apa nih? Ada goyangan-goyangan gitu kan. Nih, enggak lurus persisi gitu enggak. Ini kalau dalam kaligrafi namanya harokah aksiyah ini. Harokah aksiyah. Nah, goyangan ya. goyangan dalam tubuh Pergerakan alif, beraksi. iya. Iya.
Jadi huruf aja ada pergerakannya ya. Ada enggak? Ternyata Apalagi kaum muslimin. ini kan ternyata kan nggak lurus banget kan. Iya. Berarti kalau pergerakan itu nggak lurus-lurus ya. Pergerakannya selalu ada dinamikanya ya, Ustaz, ya. Iya benar-benar. Nah terus nanti ini tadi alif naskhi, sekarang alif sulus kita gores. Ini kalau nggak biasa, tinta ini nggak akan sampai dari ujung ke ujung. Oh gitu. Meskipun penanya sama, tintanya sama, tangannya beda, kadang nggak sampai dari ujung ke ujung. Maksudnya nanti habis di tengah jalan gitu. Habis di tengah jalan bisa begitu. Oh, Masya Allah. Ini baru alif loh teman-teman. Ini boleh diukir, boleh langsung. Nah, ini namanya tarwis. Ini dari bentuk badannya ini udah beda. Terus ditambah lagi ada kepalanya yang sulus ini 5, 6, dia 7 titik. Naskhi 5 titik, sulus 7 titik. Boleh dipanjangkan, misalkan dia ketemu dengan media yang ingin dipanjangkan boleh. Kalau ini apa ini? Yang tampak ini jenis apa nih? Ini jenis hot sulus. Oh, sulus nih. Sulus, yang kedua ya. tadi itu ya? Iya, yang kedua. Ini alifnya nih, alif seperti ini. Oh, oke. Terus oke, mungkin contoh terakhir apa tuh? nah, contoh terakhir kita ambil contoh apa nih? 3 cukup teman-teman. Kalau 3. mau belajar mungkin bisa kontak Ustaz Boleh. Yusuf. Satu lagi ini Farisi gitu. Kita kasih teaser dulu sedikit-sedikit ya. Oh, Farisi. Farisi kecil sekali, miring. Oh, seperti itu ya. Iya. Waduh, ini goresan-goresan ini rintihan pena ini yang menjadi misteri setiap malam ini kalau gitu pas ya? kami latihan. Emang selalu begitu suaranya? Selalu begitu. Gitu ya? Nah, itu seninya di situ. Oh, asik banget ya. Dramatis. Iya, begitu. Nah, misalkan begitu. Ini huruf alifnya bisa Oke. dilihat. Nah, itu ada perbedaan semua jenis bahkan jangankan huruf Pak Irus ya. Titik semua huruf itu berbeda loh. Oh, oke. Cuma mungkin tuh bisa kasih lihat ke kamera tuh. Kayak apa hasilnya tuh, Zat? Boleh. Oh, tuh kayak gitu tuh. Oke. Sini. Oke. Menarik Ustaz. Ya semoga aja teman-teman, saya sendiri jadi pengen belajar. Iya. Boleh datang ke workshop. Datang ke workshop ya. Iya. Di Kemang Bogor. Kemang Bogor ya. Kemang Bogor. Oke, baik Ustaz. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita ada minum kopi dulu Ustaz. Boleh. Ini namanya kopi Kampung Arab dari Abu Zaid. Oh, begini ya? Iya, dari Abu Zaid. Coba kita Coba ya. Kita cicip dulu. Cicip dulu ya. Icip kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini rasanya beda begini, Pak. Belum pernah yang coba seperti ini sebelumnya. Belum. Ini ada kandungan rempahnya. Rasa rempah-rempah gitu ya? Ada kapulaga, jahe atau apa seperti itu ya. Jadi kaya banget rasanya. Berarti selain nikmat, sehat juga ini. Masya Allah. Nah, berarti bisa begitu ya, nikmat, sehat. Itu dia. Ini yang teman-teman belum pernah nyoba. Kalau yang mau nyoba bisa lihat link di deskripsi. Kopi Kampung Arab dari Abu Zaid Store. Oh, begitu ya. Iya. Boleh nih buat kita kongko Masya ngajakin teman Allah. ke sini nih, Pak. Itu dia. Jadi kopi yang biasa tuh udah biasa. Kopi di mana-mana ya kopi gitu-gitu. Iya, benar. Filosofi kopi atau apa gitu kan. Nah, kita coba kopi yang lain dari yang lain. Jadi sambil hot, sambil ngopi. Aduh, Masya Allah kan tuh. Sambil hot, sambil silaturahim, sambil ngopi gitu. Nah, itu kopi dia. Kampung Arab. Boleh itu dicoba lagi nanti boleh. Masya Allah ya. Oke, Ustaz. Jadi kita kembali lagi ke diskusi. Tadi sempat cerita ada pengalamannya yang berkesan ya. Iya. Pernah nemuin sesuatu yang nggak enak nggak dari masa-masa ini gitu ya, berkaligrafi atau mungkin terkait apa, mungkin pernah dicerita? Kalau yang
nggak enak itu dari kaligrafi apa ya? Atau mungkin sesuatu yang bisa jadi Inspirasi. pemicu teman-teman yang mau belajar ini untuk fokus ini hal ini difokuskan untuk dititik beratkan, jadi nanti akan lebih mudah ke depannya. Itu Nah, apa tuh kira-kira? kalau disuruh cerita senengnya itu saya bisa bercerita banyak, tapi kalau dicerita suka dukanya itu sukanya susah, saya nemu susah. Berarti lebih banyak Banyak senengnya. banyak senangnya. Jadi ada satu tujuan dulu Pak ya. Saya sebelum menikah, saya udah punya cita-cita, 3 cita-cita itu 3 poin harus tercapai dulu sebelum nikah. Apa aja tuh? 1, hajikan kedua orang tua. Haji kan sudah orang tua. Haji. Terus yang kedua bisa S2. Yang ketiga punya mobil sendiri. Jadi saya alhamdulillah sebelum nikah ketiganya itu udah tercapai. Dari kaligrafi. Dari kaligrafi. Masya Allah, tabarakallah. Haji orang tua, S2, Ya. punya kendaraan sendiri. Punya kendaraan sendiri. Jadi saya udah Guys, punya mobil guys. sebelum nikah. Ayo tuh teman-teman, sahabat, guys. Bahkan saya pernah ini Pak, pernah di kampung itu buka tambang ya, tambang batu belah. Itu pun modal saya dari kaligrafi. Oke. Jadi naluri entrepreneurship tumbuh. Iya, dari kaligrafi ini. dari kaligrafi. Baik, saya kaitkan tadi Ustadz sempat cerita tentang santripreneur. Jadi ada kepedulian dari Ustadz Yusuf terkait saya aja bisa nih sebagai santri napakin track-track ini, terus kemudian berkarir di sini sampai alhamdulillah ada hasilnya. Iya. Terus kemudian jadi antum terpanggil untuk mengajak adik-adik atau mendidik adik-adik santri dan kemudian membuat santripreneur atau tadi bagaimana itu ceritanya, Ustaz? Ya benar sekali Pak. Itu kan begini. Sebenarnya pertama masalah ekonomi santri itu ya, terutama santri-santri yang santri klasik gitu ya, bukan santri modern. Oh, salaf. Begitu salaf. Apa namanya, tradisional ya? Santri tradisional. Itu kan mohon maaf kebanyakan tuh ekonominya pas-pasan kan. Oh, di pelosok-pelosok ya biasanya di pondok Iya, di pelosok gitu, di kampung-kampung di daerah gitu. Pertama itu. Terus yang kedua, sebenarnya dia punya potensi besar jelas, untuk pasti. belajar. Pasti. Bahkan kadang-kadang di pesantren kan ada materi kaligrafi, materi khot. Tapi nggak terlalu dalam. Nah, kadang yang mengajak mereka atau yang menggali potensi mereka itu kan kurang paham. Jadi akhirnya mereka belajar setengah bermalas-malasan. Oke, jadi bakat nggak ketemu sama fasilitas dan kesempatan. Jadinya kan biasanya kan nggak match tuh. Akhirnya jadi, hilang kan. jadi kesempatan hilang akhirnya. Betul. Jadi antum menghubungkan itu. Iya. Mencari bakat. Iya. Okay. Bahkan tahun berapa ya saya buka sanggar di tempat saya belajar dulu di pesantren di Lampung. Nah, setelah saya buka sanggar itu, pernah dari pesantren itu mencetak kaligrafer terbanyak di Provinsi Lampung waktu itu. Di Lampung ya? Iya. Nah, terus dikaitkan dengan finansial tadi, dengan keuntungan, lah mereka kan rata-rata keluar dari pesantren kan bingung mau ngapain gitu kan. Oke. Nah, jadi santripreneurnya itu yang dididik sama Ustadz, kemudian seperti apa tuh? Santripreneurnya hanya di kaligrafi aja, atau kemudian dia melebar ke dekorasi? Karena kalau udah melebar ke dekorasi, kita kan udah bicara interior, interior design, Islamic art, artistry gitu. Kemudian kita bicara nanti teknik-teknik sipil yang bisa membantu penyelesaian itu kan. Kalau ada fasad-fasad yang di luar ruangan itu kan, kalau di interior mungkin kita sering lihat ya, tapi ternyata beberapa sekarang ada apa istilahnya, fasad atau fakat sih istilahnya, kalau untuk art dekoratif tapi di outdoor, di eksterior itu kan jadi hal yang baru juga ya, yang menarik juga seperti itu. Nah, itu kan nanti begini, seperti yang peserta didik saya tadi yang kursus itu sebagian kita rekrut Pak, sebagian kita rekrut, kita ajak mau kerja gitu ya. Saya rasa kalau kita tanya secara ini banyak yang pingin gitu, banyak yang mau, cuman kan kita batasi. Satu basic itu mungkin kita ambil satu basic kita ambil satu, nah atau 2 gitu. Sementara kemarin baru buka 2 basic, saat ini udah menerima
3 pekerja dari peserta basic itu. Nah, artinya kita nggak hanya mengajari, tetapi mengarahkan mereka untuk mandiri. Kita ajak kerja biar dia bisa. Itu berkaitan dengan tidak hanya kaligrafi, tapi eksterior, misalkan pembuatan GRC yang kerawangan yang di eksterior masjid itu, menara dan kubah dan sebagainya. Menara dan kubah. Oke, Itu pun oke. kita ajak biar dia bisa melihat, mengikuti dan bisa. Bahkan misalkan dia nggak gabung dengan kami, setelah lulus selesai basic, dia pengen mandiri, silahkan kita, misalkan butuh alat-alat, silahkan kita pinjami Saling alat-alat. support ya. Saling support. Sudah ada yang seperti itu, Ustaz? Sudah. Masya Allah ya. Jadi saya mau tanya satu pertanyaan. Yang tadi saya sempat terlintas. Kalau dipresentasikan seluruh Indonesia, potensi kaligrafi, ada bikin masjid atau bikin bangunan yang rada-rada Islami interiornya Iya. gitu loh. Dari Sabang sampai Merauke potensi sekian banyak bangunan dibandingkan dengan talentanya, Iya, itu bagaimana presentasinya melihatnya? Jauh sekali saja. jauh, Pak. Kalau potensi itu potensi project atau apa ini? Katakanlah potensi banyak yang bisa dilakukan, baik nggak hanya project, bisa juga training ke pelosok-pelosok, ya kan? Kemudian kemudian ngisi ke sekolah-sekolah gitu kan. Ini kan kita butuh banyak istilahnya banyak potensi-potensi baru ya. Banyak sekali, Pak. Dari yang bisa kaligrafi Iya. ini gitu. Karena yang kami ajarkan itu nggak hanya sekedar nulis. Kita produksi ada ukiran, ada lukisan, terus ada huruf timbul dan sebagainya. Jadi nggak hanya monoton ke kaligrafi aja. Meskipun berangkatnya tetap dari basic kaligrafi gitu. Betul. Jadi basic kaligrafi bisa kemudian melebar ke bentuk-bentuk yang lain ya. Iya, Seperti iya itu. bisa. Oke. Itu yang Semua menarik ya. kalau mau masuk itu kita arahkan ikut basic dulu. Jadi ini adalah pintunya lah ya. Iya. Salah satu pintu. Iya. Jadi saya juga melihatnya mungkin kita kesampingkan dulu dari sisi profitnya. Iya. Jadi kita melihatnya bahwa kaligrafi ini banyak manfaat. Satu sisi kita juga bisa membantu dakwah, Iya. di sisi lain kita juga bisa membantu adik-adik ya kan, Hmm. kemudian memberikan keterampilan ya, Iya. keterampilan mengarahkannya ke yang baik, dan kemudian kita bisa juga ternyata untuk menjadikan ini sebuah profesi Iya. yang juga menghasilkan, bisa membantu keluarga juga seperti itu ya. Iya. Itu pun untuk pembelajaran, Pak, ya, misalkan seminar atau pelatihan kami sampaikan kok ke teman-teman gitu. Misalkan di daerah butuh pelatihan, kami siap kok datang gitu. Baik. Jadi teman-teman kalau ada yang perlu untuk pelatihan, ingin bikin acara terkait millennials, keterampilan, salah satunya di Islamic Decoration Art, silakan hubungi Ustadz Yusuf Effendi di link di bawah ini. Insya Allah bisa diundang, kemudian bisa ngisi gitu, seperti itu. Iya. Oke, menarik sekali Ustadz Yusuf paparan ceritanya dan sampai demonya. Sayang sekali nih kita punya waktu cukup terbatas. Oh iya. Jadi insya Allah kita pengen banget main ke workshop ya. Insya Allah nanti kita atur waktu, kita main ke sana, kita mau lihat apa yang tadi Ustadz ceritakan. Sebelum kita ke penutup, Ustadz mungkin bisa kasih semacam 1 kalimat 2 kalimat untuk memotivasi generasi muda. Jadi kita channel ini untuk generasi muda Indonesia yang bisa bermanfaat kira-kira. Silakan. Ini saya punya motivasi buat teman-teman pencinta kaligrafi. Semua sebenarnya saya rasa udah tahu gitu kalau sama-sama kaligrafer ya. Kita pegang saja itu alaikum bi husnil khat mimma fatihir rizki. Kita perbaiki tulisan kita, ya insya Allah dari situ rizki akan terbuka, dan itu alhamdulillah sudah bisa dilihat lah hasilnya dari senior-senior yang berkecimpung di kaligrafi Seperti itu ya. Iya. Terus kemudian jangan lupa al-khattu mahfiyun fi ta'limil ustad. Jadi ada rahasia-rahasia kaligrafi yang tidak didapat ketika belajar otodidak. Jadi harus bertemu dengan
ustadz, harus talaki dengan ustadz agar rahasianya itu terbongkar. Itu Asror. kunci asrornya itu terbuka gitu. Al-asrar ya. Oke. Dari situ. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ustadz Sama-sama, Yusuf. Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Insya Allah sama-sama. nanti kita akan lanjut komunikasi lagi. Insya Allah. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat di Inspire, sampai di sini dulu kesempatan kita diskusi, ngobrol-ngobrol santai dengan Ustadz Yusuf Effendi terkait bagaimana kaligrafi nggak cuma sekedar kaligrafi, bahwa dia juga adalah seni, bahwa dia juga adalah media dakwah, bahwa dia juga bisa jadi potensi untuk kita jadi profesi dan insya Allah menghasilkan. Jadi dapat ridha Allah, insya Allah, amin ya. Dan juga dapat bermanfaat buat kita dan buat keluarga dan buat teman-teman semua, bisa buat kita membantu adik-adik kita dan generasi-generasi seterusnya untuk bisa mempunyai keterampilan dan bisa jadi profesi buat mereka di kemudian hari. Terima kasih. Jadi channel kita di bawah ini ada kolom komentar. Teman-teman kalau mau kasih masukan kita, siapa sih yang bisa kita undang besok, figur-figur inspiratif lain, tokoh-tokoh lain yang insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman. Kita gali, kita kupas tentang apa yang sudah mereka lakukan dan apa suka dukanya dan bagaimana kemudian mereka mencapai di posisi ini. Boleh tulis di komentar di bawah. Silakan, nanti insya Allah kita akan pertimbangkan untuk take kontak. Oke, baik, terima kasih. Saya Khairul Zamani, terima kasih banyak atas waktunya. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.